Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Dewayani Putri. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas 11 Maret. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan UKIN pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai praktikum hari ini, supaya kita diberi kelancaran, kemudian ilmu yang bermanfaat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. Semangat. Iya, terima kasih. Saya absen terlebih dahulu ya sebelum kita mulai. Kelas 11 FKK 1. Nomor absen 1 Adinda. Nomor absen 2 Alif Alia. Hadir Bu. Alvina. Hadir Bu. Amanda. Hadir Bu. Aprisita. Hadir Bu. Auralita. Hadir Bu. Citra Karisma. Hadir Bu. Diana. Hadir Bu. Fatika. Hadir Bu. Febriani. Hadir Bu. Febriana. Hadir Bu. Indah. Hadir Bu. Baik, ini berarti 12 siswa hadir semua ya. Ya, terima kasih. Baik, hari ini tanggal 18 Oktober 2021 bertepatan dengan kita di daerah Wonogiri melakukan PTMT terbatas, sudah diizinkan ya. Jadi pembelajaran tatap muka terbatas ya. Dan pagi hari ini kebetulan saya mengampu pelayanan farmasi ya. Kita nanti akan mempelajari tentang pelayanan farmasi lanjutan dari selama PJJ kemarin. Nah, sebelum itu tidak lupa saya selalu mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada, terutama sekarang kita sudah tatap muka, walaupun tidak full ya satu kelas, hanya sebagian terlebih dahulu ya. Tolong tetap memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian tidak boleh berkerumun ya. Kalian tadi sudah mengisi aplikasi Monika? Sudah ya? Iya, sudah. Kemudian hari ini tidak ada yang sakit? Tidak. Kiranya kalau ada yang sakit, izin saja, jadi tidak masuk sekolah seperti itu. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang struktur organisasi apotek. Tapi terlebih dahulu saya ingatkan, kita flashback terlebih dahulu untuk yang minggu kemarin, PJJ minggu kemarin. Materi
stop. Tentang pembuatan kartu stok. Ya, tentang pembuatan kartu stok. Kartu stok itu apa? Coba. Saya Bu. Ya, Mbak Amanda. Kartu stop adalah kartu yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya barang atau obat. Kartu stok untuk mencatat keluar masuknya barang atau obat. Nah, tapi ada dua jenis untuk mencatat keluar masuknya obat, yaitu kartu stok dan kartu sterling. Iya betul, masih ingat semua. Nah, perbedaannya apa? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, Mbak Cita. Kartu stop untuk stok barang atau obat yang ada di gudang. Ya. Kartu sterling untuk mencatat keluar masuknya obat yang diletakkan di samping obat. Diletakkan di samping obat. Betul. Jadi kalian harus bisa tahu kalau kartu stok itu ada dua jenis, yaitu kartu stok gudang dan kartu sterling. Kalau kartu stok gudang itu mencatat keluar masuknya barang, sama semua untuk mencatat keluar masuknya barang. Tapi untuk kartu stok itu yang ada di gudang, kemudian yang sterling itu berada di sebelahnya obat. Biasanya itu untuk obat-obat yang OTC, over the counter, itu ada di bagian etalase depan di apotek. Saya kira sudah paham ya untuk yang materi minggu lalu. Kita mengenal tentang kartu stok dan kartu sterling. Nah, sebelum kita masuk ke struktur organisasi apotek, saya akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran hari ini. Nih, tujuan pembelajaran tentang struktur organisasi apotek. Ya, nanti ada 3 tujuan pembelajaran. Nih, yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning dan menggunakan metode mencari informasi, menanya, berdiskusi dan presentasi, peserta didik diharapkan dapat kalian nanti harus bisa menganalisis struktur organisasi apotek. Analisa strukturnya. Kemudian yang kedua, ini nanti kalian dapat mengevaluasi struktur organisasi apotek itu sendiri. Ya, jadi bisa mengevaluasi. Dan yang ketiga, merancang dan mendesain struktur organisasi apotek. Kalian nanti membuat struktur organisasi apotek itu seperti apa? Tentunya dengan penuh tanggung jawab dan disiplin selama proses pembelajaran serta mampu bekerja sama dengan baik. Kemudian, selain tujuan, manfaat mempelajari struktur organisasi apotek. Manfaatnya apa toh? Kita harus mempelajari struktur organisasi apotek itu. Yang pertama, kita dapat mengetahui siapa saja yang bekerja di apotek beserta tugas dan wewenangnya. Ini manfaatnya itu. Kemudian yang kedua, manfaatnya dapat mengetahui tingkatan struktur organisasi di apotek dari jabatan yang paling atas sampai yang paling bawah. Jadi di apotek ada struktur. Jabatan yang paling atas itu siapa, kemudian bawahnya siapa sampai yang paling bawah. Seperti itu. Paham ya? Paham, ada gambaran? Ya, kemudian saya sudah menyampaikan tujuan dan manfaat. Nanti tahapannya, ya, tahapan kita mau masuk ke itu, ke inti. Saya beri gambaran. Nanti saya akan putarkan video pembelajaran. Ya, kemudian silahkan kalian simak baik-baik. Ya, kalian simak baik-baik video pembelajaran tersebut. Kemudian nanti di situ ada instruksi tugasnya. Tugasnya apa? Kalian nanti saya buatkan 3 kelompok. Ya, kalian nanti silakan untuk berdiskusi mengerjakan tugas yang ada di LKPJ.
Saya nanti akan membagikan LKPD setelah saya memutarkan videonya. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham untuk tahapan-tahapan kita hari ini apa saja? Sudah ya? Baik, sekarang saya akan putarkan untuk videonya. Silakan kalau mau mencatat. Untuk materi apa? Bahan ajar sudah saya kirim ya di Google Classroom. Sudah diunduh ya materi ajar tentang struktur organisasi apotek. Nah, silakan nanti bisa digunakan pada saat diskusi. Silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ernita Dewayani di pelayanan farmasi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang struktur organisasi apotek. Nah, sebelum masuk di struktur organisasi apotek itu sendiri, kita akan mengetahui tujuan dari pembentukan struktur organisasi, yaitu yang pertama diperlukan untuk menjelaskan hubungan antar personal, kemudian untuk menegaskan peran, tugas, kewajiban, dan wewenang tiap personal. Kemudian untuk yang selanjutnya kita masuk ke sumber daya manusia apotek itu sendiri. Nah, untuk sumber daya manusianya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu di bagian kefarmasian, terdiri dari apoteker pengelola apotek, kemudian apoteker pendamping, dan tenaga teknis kefarmasian. Untuk golongan yang selanjutnya yaitu dari golongan yang non-farmasi. Untuk yang golongan non-farmasi itu terdiri dari petugas kasir, petugas administrasi, dan petugas kebersihan keamanan. Kemudian untuk yang selanjutnya, kemudian kita masuk di struktur organisasi apotek yang ideal. Nah, untuk struktur organisasi apotek yang ideal, di slide berikutnya akan saya tampilkan bagian struktur organisasi apotek yang masih kosong. Nah, berikut adalah bagian struktur organisasi apotek yang masih kosong. Nah, untuk kali ini silahkan para siswa untuk mendownload LKPD terlebih dahulu, kemudian silahkan untuk mengerjakan apa yang menjadi kasus, yang menjadi tugas di LKPD yang sudah kalian download, kemudian bisa kalian diskusikan dengan kelompok yang sudah kalian bagi. Saya kira cukup sekian untuk pemaparan dari struktur organisasi apotek secara garis besar. Untuk selanjutnya silahkan untuk dikerjakan. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi tentang struktur organisasi apotek secara garis besar. Nah, sekarang saya akan membagi kelompoknya karena di sini ada 12 siswa ya. Silakan setelah saya bagi kelompok, silakan untuk merapat ke kelompoknya, tapi tetap jaga jarak ya. Silakan berdiskusi, tapi jaga jarak, jangan melepas masker. Paham? Paham ya? Baik, ada yang mau ditanyakan tidak tentang tugasnya? Sudah paham? Sudah? Ya, sekarang saya bacakan. Ada 12, nanti saya bagi menjadi 3 kelompok, berarti 1 kelompok ada 4. Nanti silakan untuk mengerjakan LKPD yang saya bagi, kemudian nanti ditentukan siapa yang mau maju untuk presentasi. Seperti itu ya. Baik, nomor kelompok 1 Adinda, Alia, Alvina, Amanda. Letaknya di sini. Jadi nanti mejanya dijadikan 1, 2 meja, terus nanti diskusi. Kelompok 2 Aprisita, Auralita, Cita, Diana. Kelompok 3 Fatika, Febriani,
Febriana dan Ida. Yuk, silakan. Silakan untuk gambar ya. Ini silakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, waktu mengerjakan 20 menit. Silakan kalau ada yang kesulitan, silakan bertanya. Gitu. Bu, mau tanya. Bu, Ya, Mbak Indah. Apa Mbak Indah? berarti ini nanti diurutkan. Iya, diurutkan. Jadi ini kan acak ya. Nah, silakan mana yang perlu tampalin atas ke bawah, terus yang masih berkaitan itu yang mana. Gitu. Kan tadi di bahan ajarnya sudah, silakan buka. Gitu. Ya, kalau ada masalah enggak? Ini gambarnya pakai apa? Ya nanti pakai bawa spidol. Oh, Ya. Ya pakai silakan. pensil dulu boleh nggak? Boleh pakai pensil dulu enggak apa-apa. Pakai pensil dulu enggak apa-apa. Biar rapi. Ya. Gitu. Ada kesulitan? Ya, bagus. Enggak apa-apa. Sudah ditentukan ya yang mau presentasi nanti siapa? Semua nanti maju ya. Tiap kelompok, misal kelompok 1 majunya ya 4 orang, tapi yang ngomong itu salah satu saja yang mau presentasikan siapa. Itu ya. Baik, waktunya 3 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Ayo, silahkan. Saya tunjuk kelompok 1 tentunya terlebih dahulu. Masih yuk.
apoteker, terus tenaga teknis kefarmasian, HP, terus tata usaha dan pembantu umum. Ya. Baik, itu untuk yang pemilik apoteknya adalah dari non ke farmasian. Ya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ke sini. Ada maju nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dengan saya dari Ismail Ilyas, dengan saya Kalika Siti Kostiani, dengan saya Febriana Eka Putri, saya Ida Aulia Putri. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi di apotek jika memilih sarana dan farmasi. Yang pertama ada apoteker penanggung jawab apotek, yang kedua ada apoteker pendamping, kemudian tenaga teknis kefarmasian, penjualan kafe, tata usaha, pembantu umum. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kembali ke tempat. Ya, terima kasih kepada kalian. Terima kasih telah menyelesaikan diskusi hari ini. Nah, sekarang kita akan bahas bersama ya tentang LKPD ya. Di sini tadi soalnya yang pertama nih. Menganalisis dan mengevaluasi. Tadi kan acak ya. Yang soal nomor 1 ini acak. Nah, yang betul ini seperti ini. Nih. Yang paling atas di sini ada pemilik sarana apotek atau PSA. Kemudian ada apa? Apoteker penanggung jawab apotek. Kemudian ada admin apoteker pendamping. Selanjutnya ada di bawah ini ada secara garis besar ya, ada TTK atau tenaga teknis kefarmasian. Ini dibagi menjadi 3 ya. Tenaga teknis kefarmasian fungsi pembelian, ini, kemudian fungsi gudang dan fungsi penjualan. Ini. Kemudian setelah TTK ya masih sejajar, ini ada TU fungsi ada keuangan dan pembukuan atau usaha. Nah, untuk TTK fungsi penjualan ini dibagi lagi menjadi 2 ya petugas TTK-nya. Ada yang khusus TTK penjualan HP ya, kemudian ada TTK juru resep. Gitu. Ini TTK penjualan HP untuk obat-obat yang ada di depan atau TC over the counter yang ada di etalase depan, obat bebas dan obat bebas terbatas. Kemudian yang ini TTK juru resep itu tentunya yang meracik apabila ada resep dokter yang datang dari melayani pasien datang membawa resep, men-screening, menghitung harga, kemudian menyampaikan harga, kemudian setelah itu baru meracik. Ini dari bagian dari TTK fungsi penjualan. Kalau yang untuk TU fungsi pembukuan di sini, nah ini ada 4 ya tugasnya sebenarnya. Yang ideal itu seperti itu. Kenapa banyak sekali? Ya karena kan tugasnya banyak. Jadi idealnya itu 1 petugas itu hanya untuk 1 khusus pekerjaannya. Jadi difokuskan untuk mengurusi, ada yang untuk administrasi pembukuan, untuk administrasi penjualan, administrasi kepegawaian dan administrasi pajak. Itu. Inilah struktur organisasi apotek yang
sosial. Nah, ini di sini ada jabatan dan fungsinya. Nih, untuk yang apoteker pengelola apotek, nah dia tugasnya memimpin seluruh kegiatan. Nah, jadi itu intinya atau pokoknya di situ. Ya, seluruh kegiatan, kemudian mengatur, melaksanakan dan mengawasi, terus dia membayar pajak, kemudian mengusahakan agar apotek yang dipimpin dapat memberi hasil yang optimal. Tanggung jawabnya tak bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup apotek yang dipimpinnya dan bertanggung jawab kepada pemilik modal. Pemilik modalnya siapa tadi? Istilahnya apa tadi coba? Iya, PSA, pemilik sarana apotek. Nanti kan berkelanjutan di soal yang kedua. Nah, kemudian ada APING, apoteker pendamping. Di sini tujuannya melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban apa bila apa berhalangan hadir. Jadi di sebuah apotek itu tidak boleh ada kekosongan apoteker. Nek apoteker penanggung jawab berhalangan hadir, harus ada yang menggantikan. Siapa? Yaitu apoteker pendamping. Seorang apoteker penanggung jawab tidak bisa kan 1 kali 24 jam berada di apotek. Padahal tugasnya kan, ya apa? Kalau ada obat yang keluar itu obat keras, narkotik, psikotropik kan harus ada persetujuan dari apoteker. Itu jadi harus selalu stay di situ. Kalau apoteker penanggung jawabnya tidak bisa, dia digantikan oleh apoteker pendamping. Paham ya di sini? Oke, baik. Kita jawab apa? Bertanggung jawab penuh kepada apa dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai apoteker pendamping. TTK. Nah, TTK ini ada nanti kalau lulus ataupun PKL ya dalam jangka waktu dekat, ini kan nah ini kalian diumpamakan kayak sebagai tenaga teknis kefarmasian itu. Nah, jadi tugasnya apa saja? Tadi ada macam-macamnya, ya, gitu. Nah, saya fokus ke juru raciknya ini dan penjualan HP. Tadi masuk di TTK fungsi apa? Ada yang masih ingat? TTK fungsi apa tadi? Ya, TTK fungsi penjualan. Ini ada juru racik dan ada penjualan HP. Untuk juru racik ini memeriksa kerasionalan obat, kan menghitung DMDL ya, dosisnya itu overdosis atau tidak. Kalau over baru nanti dilaporkan kepada apoteker. Nih, memeriksa kerasionalan obat dan kelengkapan dari suatu resep yang diterima serta memeriksa kembali resep-resep yang telah disiapkan dan menyerahkannya. Menyerahkan kepada siapa? Kepada siapa diserahkan? Kepada pasien berarti ya kan? Kemudian menghitung dosis, menimbang dan menyiapkan obat. Itu yang kalian lakukan pada saat praktikum di lab ilmu resep. Kemudian penjualan HV, bukan HF ya, ada yang biasanya keliru menyebutkan. Penjualan HV di sini petugas HV menerima permintaan darah dari pasien dan langsung menginformasikan harga. Kemudian setelah pembeli setuju memberi obat tersebut, kemudian langsung bayar ke kasir. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nih tadi yang kelompok 2. Tadi untuk kita merancang dan mendesain struktur organisasi apotek. Nah, tadi kan kalian harus tahu membedakan ya mana yang dia pemiliknya adalah seorang apoteker, mana yang bukan. Nah, ini kalau
pemilik sarana apotek. Dia bukan dari apoteker, tapi dia punya uang, dia punya modal, ya, untuk mendirikan sebuah apotek. Akan tetapi apotek tersebut tidak dapat berdiri kalau hanya modal duit tok, ya. Kalau misal bangunan saja, tapi kalau tidak ada apotekernya, apotek tersebut belum boleh buka. Maka dia merekrut seorang apoteker. Nah, dia sebagai apa? Tapi kedudukannya jadi sama di sini. Yang paling tertinggi selain pemilik sarana, yang tertinggi juga apoteker penanggung jawab. Toh kalau tidak ada apoteker penanggung jawab, PSA tidak bisa apa-apa, tidak bisa membuka apotek. Gitu. Paham ya? Bawahnya ada AP, kemudian ada TTK, penjualan kafe, tata usaha dan pembantu umum. Itu. Kemudian, nah kalau ini yang tidak, yang pemiliknya adalah seorang apoteker. Itu. Ya sudah, dia tidak butuh PS atau dia punya uang, dia seorang apoteker, dia punya modal untuk membuka sebuah apotek. Itu. Ya, jadi dia mendirikan sebuah apotek, dia sebagai penanggung jawab, kemudian dia merekrut seorang apoteker pendamping, menggantikan kalau nanti dia tidak bisa standby di apotek tersebut. Kemudian bawahnya tentunya yang membantu adalah tenaga teknis, penjualan kafe, tata usaha dan pembantu umum. Ada yang bingung? Sudah paham? Sudah. Nah, nih. Kemudian untuk HP tadi, nih, penjualan bebas, penjualan obat dan produk farmasi yang dapat dibeli tanpa resep dokter, ya, seperti obat OTC over the counter, baik bebas maupun bebas terbatas. Nah, pelayanannya dikenal dengan HV. Apa itu HV? Handler cook. Itulah istilah ada penjualan HV. Jadi saya melayani obat OTC over the counter, obat bebas terbatas maupun berbekalan farmasi. Gitu ya? Masih bingung? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, nah, untuk pembahasan saya kira sudah sekian. Nah, jadi itu tadi jawabannya. Nah, untuk selanjutnya silakan untuk apa? Berberes dulu. Dikembalikan dulu mejanya. Posisi semua. Ya baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan, ya, kesimpulan dari pembahasan hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Mbak Aura, Mbak Febriani, ya. Kesimpulan, dalam struktur organisasi apotek ada kedudukan paling tinggi adalah apoteker penanggung jawab apotek. Apoteker penanggung jawab apotek kedudukan yang paling tinggi. Betul. Istilahnya apa tadi? Singkatannya? APA atau APA, apoteker penanggung jawab apotek. Selain itu, yo, siapa yang menyimpulkan? Ya,
pemilik sarana apotek. Ya, jadi yang memiliki modal tapi bukan dari seorang apoteker, nanti istilahnya ada PSA, pemilik sarana apotek. Tapi kalau yang pemilik sarannya sudah apoteker, ya sudah tidak ada istilah PSA. Seperti itu ya. Ya, saya refleksi tadi pembelajarannya sudah berjalan bagus, diskusinya juga sudah berjalan baik, kalian sudah memahami kendala-kendala yang ada tadi tidak begitu besar ya, tidak begitu berarti. Saya rasa kalian sudah memahami untuk pelajaran struktur organisasi apotek. Sebelum kita akhiri, ya, silakan dibuatkan hatinya terlebih dahulu. Silakan buka Google Classroom-nya, ya. Saya sematkan di situ untuk soal Google Form. Nah, ada 5 soal saja. Kalau kalian tadi menyaksikan atau menyimak dan memahami, silakan untuk dikerjakan. Sudah dibuka semua? Sudah? Sudah ya? Waktunya 10 menit, silakan dikerjakan. Tidak usah buru-buru. Sudah? Belum? Ya, masih 3 menit lagi waktunya. Yang sudah mengerjakan bisa dicek kembali. Ini untuk nilai harian. Sudah selesai? Sudah selesai? Ada yang sudah, ada yang belum? Ayo. Dah, silakan. Waktunya sudah selesai. Dikumpulkan, ayo dikirim. Sudah? Sudah selesai. Bisa dimasukkan lagi HP-nya. Ya, baik, terima kasih kegiatan untuk pelajaran pelayanan farmasi untuk hari ini sudah, silakan berkemas-kemas. Untuk materi minggu depan, ya, saya akan menyampaikan, mudah-mudahan kita masih dipertemukan secara langsung ya di PTN terbatas ini minggu depan. 1 hari sebelum kita pembelajaran, saya akan mengunggah materi ajar terlebih dahulu di Google Classroom untuk kalian pahami. Kemudian nanti seperti biasa mungkin akan mengerjakan apa lagi, kita tunggu minggu depan. Paham? Ya, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kakak kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Kalau untuk pulangnya hati-hati, tetap selalu menjaga jarak, masker jangan diturunkan atau dilepas.